Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Arya Muti Aji dengan NIM 2501011011040 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri saya, yakni membuat HTML form. Nah, kali ini kita berada di tugas 1.html. Nah, di sini struktur yang saya pakai yaitu HTML5. Nah, di dalam body ada elemen H2. Ini merupakan elemen untuk judul form data mahasiswa. Nah, ada juga elemen HR. Ini fungsinya untuk membuat garis horizontal lurus. Nah, di dalam tag form ada tag table untuk mengatur tata letak dari input yang akan kita masukkan. Nah, table ini ada atribut cell padding dan align. Dan juga ada elemen tr, td, elemen tr dan td. Nah, fungsi keduanya ini untuk mengatur jarak dari baris dan kolom. Oke, untuk input pertama ada input nama. Tipenya ini teks, size-nya 30. Kedua ada input jenis kelamin. Tipenya ini radio. Fungsinya untuk ketika pengguna memilih salah satu dari pilihan yang ada, yakni ada pria dan ada wanita. Nah, untuk input ketiga yakni ada hobi. Tipenya checkbox. Fungsinya ini untuk bisa memilih dua pilihan atau lebih. Lanjut, di sini ada input agama. Di sini saya memakai input select dan elemen select dan option. Fungsinya untuk menampilkan menu drop down agar sedikit lebih ringkas daripada tipe checkbox yang sebelumnya tadi. Oke, untuk input asal sekolah, di sini saya juga memakai tipe teks, size-nya 40. Nah, di sini juga ada input keterangan. Di sini saya memakai elemen text area. Rows-nya 5, columns-nya 42. Fungsinya text area ini areanya itu lebih luas karena di keterangan ini biasanya pengguna itu menulis inputnya itu lebih panjang. Jadinya saya memakai text area di sini. Nah, di sini di paling bawah ada juga value. Maksudnya ada dua tombol, yakni kirim dan reset. Kirim ini saya memakai tipe submit dan reset saya memakai tipe reset. Nah, untuk cara kerja formnya ya ini kita masukkan namanya, misalkan Haji, pilih jenis kelamin, hobinya sini, agama, asal sekolah, keterangannya. Nah, ketika kita memilih reset, maka akan pilihan tadi sebelumnya itu akan terhapus. Nah, dan jika kita klik kirim, maka akan langsung dikirim menuju ke database nantinya. Oke, untuk tugas kedua yakni form input KTP elektronik. Di sini sama, saya juga memakai struktur HTML5. Nah, di sini judulnya saya memakai H2 juga. Dan juga saya juga menambahkan garis horizontal, yakni elemen HR. Nah, di form table, maksudnya di tag form juga saya juga menambahkan table. Cell padding-nya 4, align center, dan white-nya juga 600 pixel. Nah, untuk input pertama, ya ini ada provinsi, tipenya teks. Saya juga menambahkan placeholder. Fungsinya ini untuk memberi format, maksudnya memberi petunjuk pengisian untuk pengguna ketika mengisi inputnya. Ada juga input kabupaten atau kota, tipenya teks. Nik juga sama, tipenya teks, placeholder juga ada. Untuk nama juga sama, tipenya teks. Nah, untuk input tempat dan tanggal lahir, untuk input tempat saya memakai tipe teks, placeholder-nya juga ada. Nah, untuk input tanggal lahir saya memakai tipe date agar lebih mudah
daripada ketimbang kita memakai tipenya itu tipe teks. Nah, untuk jenis kelamin, info jenis kelamin ini saya juga memakai tipe radio karena hanya ada 2 pilihan, yakni laki-laki dan perempuan. Untuk golongan untuk input golongan darah tipenya teks juga. Nah, untuk input alamat, RT RW, kelurahan atau desa, dan kecamatan, semuanya itu memakai tipe teks. Kecuali untuk input RT RW ada placeholder-nya. Nah, untuk input agama, di sini saya memakai select dan option. Fungsinya sama seperti sebelumnya untuk memberikan visual menu drop-down agar lebih ringkas. Nah, di sini ada juga input status perkawinan. Saya juga memakai input select dan option juga untuk memberikan visual menu drop-down. Nah, di sini juga ada input pekerjaan. Saya memakai tipe teks. Untuk kewarganegaraan, di sini saya memakai tipe radio karena pengguna atau user hanya bisa memilih 2 pilihan, yakni WNI dan WNA. Nah, untuk input berlaku hingga ini, saya memakai tipe teks, value-nya ada seumur hidup, dan disable. Nah, kenapa disable? Agar kolom ini tidak bisa diubah oleh pengguna nantinya, karena ini bersifat permanen. Nah, untuk input upload foto, saya memakai tipenya itu file. Nah, di sini juga sama, ada 2 tombol, yakni simpan data KTP dan reset. Untuk simpan data KTP tipenya submit, dan reset tipenya reset. Nah, untuk cara kerja formnya seperti ini. Pokoknya kita ketika menginput seluruh data di inputan ini, ketika kita menekan reset, maka otomatis akan kosong kembali. Dan sebaliknya, jika kita menekan simpan data, maka juga seluruh inputan tadi yang kita input akan terkirim ke server selanjutnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.